Salam sejahtera untuk kita semua. Mencari makna hidup, ringkasan kali ini. Sebuah pengantar, mencari makna hidup. Pertama-tama, ini adalah buku tentang upaya bertahan hidup. Sebagaimana banyak warga Yahudi Jerman dan Eropa Timur pada 1930-an yang semula merasa diri mereka aman. Frankl terlempar ke jaringan kamp konsentrasi dan pemusnahan Nazi. Sungguh keajaiban bahwa pada akhirnya dia selamat. Frankl dengan penuh persetujuan mengutip ucapan Nietzsche, dia yang punya alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya hidup. Dia menggambarkan dengan pilu bagaimana para tawanan yang putus asa akan kehidupan dan kehilangan harapan akan masa depan merupakan orang-orang yang pertama tewas. Mereka tewas lebih karena kehilangan harapan dan kehilangan semangat hidup ketimbang karena kekurangan makanan atau obat-obatan. Tidak seperti mereka, Frankl bertahan hidup dengan cara selalu memupuk ingatan tentang istrinya serta harapan akan bertemu kembali dengan wanita yang dicintainya itu. Juga dengan bermimpi suatu saat nanti saat perang berakhir dapat berceramah tentang hikmah psikologis yang dapat dipetik dari pengalamannya di kamp Auschwitz. Salah satu gagasan besarnya, hidup, utamanya bukanlah sebuah upaya mencari kepuasan sebagaimana diyakini Freud, atau mengejar kekuasaan sebagaimana pemikiran Alfred Adler, tetapi sebuah pencarian makna. Tugas terbesar manusia adalah mencari makna dalam hidupnya. Frankl melihat ada 3 kemungkinan sumber makna hidup. 1 dalam kerja, melakukan sesuatu yang penting. 2 dalam cinta, kepedulian pada orang lain. Dan 3 dalam keberanian di saat-saat sulit. Penderitaan itu sejatinya tidak memiliki makna. Kitalah yang memberi makna pada penderitaan melalui cara kita menghadapinya. 1. Pengalaman di kamp konsentrasi. Sebagai hasil dari banyak pengamatan dan pengalaman narapidana, 3 fase reaksi mental narapidana terhadap kehidupan kamp menjadi jelas. 1 periode setelah dia masuk dengan gejala utama syok, 2 periode ketika dia mengakar kuat dalam rutinitas kamp, dengan gejala utama apatis, dan 3 periode setelah pembebasan dan pembebasannya dengan gejala utama kekecewaan dan kepahitan. Fase 1 setelah masuk ke kehidupan kamp, keterkejutan dan hayalan, penangguhan hukuman. Dalam psikiatri ada kondisi tertentu yang dikenal sebagai delusi penangguhan hukuman. Orang yang dihukum, segera sebelum eksekusinya, mendapat ilusi bahwa dia mungkin akan dipulangkan pada menit-menit terakhir. Belum ada yang bisa memahami fakta bahwa semuanya akan diambil. Sementara kami menunggu untuk mandi, ketelanjangan kami dibawa pulang kepada kami. Kami benar-benar tidak memiliki apa-apa sekarang kecuali tubuh telanjang kami, bahkan tanpa rambut, yang kami miliki, secara harfiah, hanyalah keberadaan telanjang kami. Kami tahu kami tidak akan rugi apa-apa kecuali nyawa kami yang telanjang bulat. Ketika hujan mulai turun, kami semua berusaha sangat keras untuk mengolok-olok, baik tentang diri kami sendiri maupun tentang satu sama lain. Lagi pula, air asli memang mengalir dari semprotan. Tahanan Auschwitz, pada fase pertama keterkejutan, tidak takut mati, bahkan kamar gas kehilangan kengeriannya setelah beberapa hari pertama. Lagi pula, mereka menyelamatkannya dari tindakan bunuh diri. Iya, seorang pria bisa terbiasa dengan apapun, tetapi jangan tanya kami caranya. Saat Frankl harus meninggalkan manuskripnya yang berisi karya hidupnya, dia melihat kebenaran yang nyata dan melakukan apa yang menandai titik puncak dari fase pertama reaksi psikologis saya. Saya menghancurkan seluruh kehidupan saya sebelumnya. Fase kedua saat tinggal dalam kehidupan kamp, sikap apatis dan penderitaan mental. Tahanan beralih dari fase pertama ke fase kedua, fase apatis relatif di mana dia mencapai semacam kematian emosional, dan membuatnya tidak peka terhadap pemukulan setiap hari dan setiap jam. Sikap apatis adalah mekanisme pertahanan diri yang diperlukan, realitas meredup, dan semua upaya serta semua emosi dipusatkan pada satu tugas, melestarikan hidup sendiri dan hidup orang lain. Pada saat seperti itu, bukan rasa sakit fisik yang paling menyakitkan, itu adalah penderitaan mental yang disebabkan oleh ketidakadilan, ketidakwajaran dari semuanya. Bagian paling menyakitkan dari pemukulan adalah penghinaan yang mereka maksudkan. Apa yang paling membantu Frankl untuk menjaga kewarasan mental adalah cinta dan humor. Keselamatan manusia adalah melalui cinta dan cinta. Dia mengerti bahwa seorang pria yang tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini masih dapat mengetahui kebahagiaan dalam perenungan kekasihnya. Humor, lebih dari apapun dalam riasan manusia, dapat memberikan sikap menyendiri dan kemampuan untuk mengatasi situasi apapun.
Frankl menyarankan kepada seorang teman bahwa mereka akan berjanji satu sama lain, untuk mengarang setidaknya satu cerita lucu setiap hari. Mengembangkan selera humor, adalah semacam trik yang dipelajari sambil menguasai seni hidup. Namun adalah mungkin untuk mempraktikkan seni hidup bahkan di kamp konsentrasi, meskipun penderitaan ada di mana-mana. Relativitas penderitaan dan kebahagiaan negatif. Di lain waktu kami melihat sekelompok narapidana melewati tempat kerja kami. Betapa jelasnya relativitas semua penderitaan tampak bagi kita saat itu. Kami iri pada para tahanan itu dan kehidupan mereka yang relatif teratur, aman, dan bahagia. Mereka pasti memiliki kesempatan rutin untuk mandi, pikir kami sedih. Kami berterima kasih atas belas kasihan yang paling kecil. Kami senang ketika ada waktu untuk menghilangkan sebelum tidur. Kami bersyukur jika tidak ada alarm serangan udara selama operasi ini. Kesenangan hidup kami yang sedikit memberikan semacam kebahagiaan negatif, kebebasan dari penderitaan, seperti yang dikatakan Schopenhauer. Ukuran penderitaan manusia sangat relatif. Salah satu dari dua kesenangan yang dialami Frankl dalam beberapa minggu adalah ketika dia diterima sebagai satu-satunya juru masak yang tidak melihat orang-orang yang mangkuknya dia isi, satu-satunya juru masak yang membagikan sup secara merata, terlepas dari penerimanya. Frankl tidak ingin menghakimi para tahanan yang menempatkan rakyatnya sendiri di atas orang lain. Tidak seorang pun boleh menghakimi kecuali dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur apakah dalam situasi yang sama dia mungkin tidak melakukan hal yang sama. Kebebasan memilih. Mayoritas narapidana menderita semacam kompleks inferioritas. Kita semua pernah membayangkan diri kita sebagai seseorang. Sekarang kami diperlakukan seperti nonentitas total. Kesadaran akan nilai batiniah seseorang berlabuh pada hal-hal yang lebih tinggi, lebih spiritual, dan tidak dapat diguncang oleh kehidupan kemah. Tetapi berapa banyak orang merdeka, apalagi tahanan, yang memilikinya? Pengalaman kehidupan Kam menunjukkan bahwa manusia memang memiliki pilihan tindakan. Ada cukup banyak contoh sifat heroik, yang membuktikan bahwa sikap apatis dapat diatasi, sifat lekas marah dapat ditekan, manusia dapat mempertahankan sisa-sisa kebebasan spiritual, kemandirian pikiran, bahkan dalam kondisi tekanan psikis dan fisik yang begitu mengerikan. Segala sesuatu dapat diambil dari seorang pria kecuali satu hal, kebebasan manusia yang terakhir, untuk memilih sikap seseorang dalam keadaan tertentu, untuk memilih caranya sendiri. Orang seperti apa yang menjadi tawanan itu adalah hasil dari keputusan batin, dan bukan hasil dari pengaruh Kam saja. Manusia tidak sepenuhnya dan tidak dapat dihindari dipengaruhi oleh lingkungannya. Frankl mengamati, manusia lebih dari sekadar produk dari banyak faktor kondisional dan lingkungan. Manusia memang memiliki pilihan apapun situasinya. Kebebasan spiritual inilah, yang tidak dapat dicabut, yang membuat hidup bermakna dan terarah. Hilangnya harapan yang mematikan. Mereka yang tahu seberapa dekat hubungan antara keadaan pikiran seorang pria keberanian dan harapannya, atau kekurangannya, dan keadaan kekebalan tubuhnya akan memahami bahwa hilangnya harapan dan keberanian secara tiba-tiba dapat memiliki efek yang mematikan. Setiap upaya untuk memulihkan kekuatan batin seorang pria di Kam harus terlebih dahulu berhasil menunjukkan kepadanya beberapa tujuan di masa depan. Kata-kata Nietzsche, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua caranya, bisa menjadi moto penuntun untuk semua upaya psikoterapi dan psikohigienis terkait narapidana. Apa yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan mendasar dalam sikap kita terhadap kehidupan. Kami harus belajar sendiri dan, lebih jauh lagi, kami harus mengajari orang-orang yang putus asa, bahwa tidak masalah apa yang kami harapkan dari kehidupan, melainkan apa yang diharapkan kehidupan dari kami. Kami perlu berhenti bertanya tentang makna hidup, dan sebaliknya menganggap diri kami sebagai orang-orang yang ditanyai oleh kehidupan setiap hari dan setiap jam. Jawaban kita harus terdiri, bukan dalam pembicaraan dan meditasi, tetapi dalam tindakan yang benar dan dalam perilaku yang benar. Hidup pada akhirnya berarti mengambil tanggung jawab untuk menemukan jawaban yang tepat atas masalahnya dan untuk memenuhi tugas-tugas yang terus-menerus ditetapkannya untuk setiap individu. Frank menjelaskan bahwa angka kematian yang meledak pada minggu antara Natal 1944 dan Tahun Baru hanyalah karena para tahanan telah hidup dengan harapan bahwa mereka akan pulang lagi pada hari Natal. Dengan kekecewaan mereka kehilangan harapan dan keberanian, yang memiliki pengaruh berbahaya pada kekuatan perlawanan mereka. Oleh karena itu, ia menyimpulkan, orang yang mengetahui mengapa keberadaannya akan mampu menanggung hampir semua, bagaimana
Fase 3 setelah pembebasan, kekecewaan dan kepahitan. Kebebasan kami mengulanginya pada diri kami sendiri, namun kami tidak dapat memahaminya. Kami telah mengucapkan kata ini begitu sering selama bertahun-tahun kami memimpikannya, sehingga kehilangan maknanya, realitasnya tidak merambah ke dalam kesadaran kita. Kita benar-benar kehilangan kemampuan untuk merasa senang dan harus mempelajarinya kembali secara perlahan. Secara psikologis, apa yang terjadi pada narapidana yang dibebaskan bisa disebut depersonalisasi. Semuanya tampak tidak nyata, tidak mungkin, seperti dalam mimpi. Selama fase psikologis ini, seseorang mengamati bahwa orang-orang dengan kodrat yang lebih primitif tidak dapat lepas dari pengaruh kebrutalan yang mengelilingi mereka dalam kehidupan sekarang. Karena bebas, mereka pikir mereka dapat menggunakan kebebasan mereka secara bebas dan kejam. Mereka membenarkan perilaku mereka dengan pengalaman buruk mereka sendiri. Hanya perlahan-lahan orang-orang ini dapat dibimbing kembali ke kebenaran umum bahwa tidak ada yang berhak melakukan kesalahan, bahkan jika kesalahan telah dilakukan terhadap mereka. Terlepas dari kelainan moral akibat pelepasan tekanan mental secara tiba-tiba, ada dua pengalaman mendasar lainnya yang mengancam akan merusak karakter narapidana yang dibebaskan, kepahitan dan kekecewaan. Seorang pria yang selama bertahun-tahun mengira dia telah mencapai batas mutlak dari semua kemungkinan penderitaan sekarang menemukan bahwa penderitaan tidak memiliki batas, dan bahwa dia dapat menderita lebih banyak lagi, dan masih lebih intens. Di Frankl dan tahanan lainnya tahu bahwa tidak ada kebahagiaan untuk mengimbangi penderitaan mereka. Mereka tidak mengharapkan kebahagiaan, namun mereka tidak siap menghadapi ketidakbahagiaan. Kekecewaan ini, yang menunggu tidak sedikit narapidana, adalah pengalaman yang sulit diatasi oleh orang-orang ini. 2. Logoterapi secara ringkas. Logoterapi dan makna hidup. Di bagian kedua buku ini, Frankl menjelaskan logoterapinya, dan karena logoterapi adalah psikoterapi yang berpusat pada makna, dia menjelaskan makna hidup. Logoterapi, dibandingkan dengan psikoanalisis, adalah metode yang kurang retrospektif dan kurang introspektif. Logoterapi berfokus pada masa depan, pada makna yang harus dipenuhi oleh pasien di masa depan. Logos adalah kata Yunani yang menunjukkan makna. Menurut logoterapi, upaya untuk menemukan makna dalam hidup seseorang ini adalah kekuatan motivasi utama dalam diri manusia. Logoterapi melihat dalam tanggung jawab inti dari keberadaan manusia. Logoterapi mencoba membuat pasien sepenuhnya sadar akan tanggung jawabnya sendiri. Oleh karena itu, ia harus menyerahkan kepadanya pilihan untuk apa, atau kepada siapa ia memahami dirinya bertanggung jawab. Itulah sebabnya seorang ahli logoterapi adalah yang paling tidak tergoda dari semua psikoterapis untuk memaksakan penilaian nilai pada pasiennya, karena dia tidak akan pernah mengizinkan pasien untuk menyerahkan tanggung jawab penilaian kepada dokter. Frankl membandingkan peran seorang ahli logoterapi dengan peran seorang dokter mata daripada seorang pelukis. Seorang pelukis mencoba kita untuk melihat gambaran dunia sebagaimana dia melihatnya. Seorang dokter mata mencoba membantu kita melihat dunia sebagaimana adanya. Gagasan inti dari logoterapi adalah bahwa kita menemukan makna dalam hidup kita dan bertanggung jawab. Dia menyarankan untuk hiduplah seolah-olah Anda sudah hidup untuk kedua kalinya dan seolah-olah Anda telah bertindak salah untuk pertama kalinya seperti yang akan Anda lakukan sekarang. Makna hidup. Makna hidup berbeda dari manusia ke manusia lain, dari hari ke hari dan jam ke jam. Oleh karena itu, yang penting bukanlah makna hidup secara umum, melainkan makna khusus dari kehidupan seseorang pada saat tertentu. Dengan menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab dan harus mengaktualisasikan potensi makna hidupnya, saya ingin menekankan bahwa makna hidup yang sebenarnya harus ditemukan di dunia daripada di dalam diri manusia atau jiwanya sendiri, seolah-olah itu adalah sistem tertutup, menjadi manusia selalu menunjuk dan diarahkan pada sesuatu atau seseorang selain dirinya sendiri. Makna hidup selalu berubah, tetapi tidak pernah berhenti. Menurut logoterapi, kita dapat menemukan makna hidup ini dalam 3 cara berbeda. 1. Dengan menciptakan sebuah karya atau melakukan suatu perbuatan. 2. Dengan mengalami sesuatu atau bertemu dengan seseorang. Dan 3. Dengan sikap yang kita ambil terhadap penderitaan yang tak terhindarkan. Kita semua harus menemukan makna hidup kita sendiri. Tugas setiap orang adalah unik seperti juga kesempatan spesifiknya untuk mengimplementasikannya. Seperti yang ditemui sebelumnya, hidup pada akhirnya berarti mengambil tanggung jawab untuk menemukan jawaban yang tepat atas masalahnya dan untuk memenuhi tugas-tugas yang terus-menerus ditetapkannya untuk setiap individu.
Tidak ada artinya tanpa ketegangan. Kesehatan mental didasarkan pada tingkat ketegangan tertentu, ketegangan antara apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dicapai, atau kesenjangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya menjadi. Saya menganggapnya sebagai kesalahpahaman yang berbahaya tentang kebersihan mental untuk berasumsi bahwa apa yang dibutuhkan manusia pada awalnya adalah keseimbangan atau keadaan tanpa ketegangan. Apa yang sebenarnya dibutuhkan manusia bukanlah keadaan tanpa ketegangan melainkan perjuangan dan perjuangan untuk tujuan yang berharga. Bahkan korban yang tak berdaya dari situasi tanpa harapan, menghadapi nasib yang tidak dapat dia ubah, dapat mengatasi dirinya sendiri, dapat tumbuh melampaui dirinya sendiri, dan dengan demikian mengubah dirinya sendiri, dia mungkin mengubah tragedi pribadi menjadi kemenangan. Kesempatannya yang unik terletak pada cara dia memikul bebannya. Ini adalah wawasan paling penting dari Viktor Frankl. Kita membutuhkan ketegangan tidak hanya untuk tumbuh, tetapi juga untuk menemukan makna dalam hidup. Kita perlu menyadari bahwa akan selalu ada perjuangan, itu bagian dari hidup. Alih-alih frustrasi, kita harus bertanggung jawab dan terus maju. Hidup seharusnya sulit, di luar pegunungan ada lebih banyak gunung, seperti kata pepatah Haiti. 3. Kasus optimisme yang tragis. Bagian ketiga dan terakhir dari buku ini didedikasikan untuk mengenang Edith Weisco Joelson, yang upaya perintisnya dalam logoterapi di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1955 dan yang kontribusinya di bidang ini sangat berharga. Optimisme tragis adalah tentang tetap optimis meskipun mengalami nasib yang tragis. Ini tentang mengatakan ya untuk hidup terlepas dari segalanya dan mengandaikan bahwa hidup berpotensi bermakna dalam kondisi apapun. Lakukan yang terbaik dalam situasi apapun. Yang penting adalah memanfaatkan yang terbaik dari situasi apapun. Yang terbaik, bagaimanapun, adalah apa yang dalam bahasa Latin disebut optimum. Oleh karena itu alasan saya berbicara tentang optimisme yang tragis, yaitu optimisme dalam menghadapi tragedi dan mengingat potensi manusia yang terbaik selalu memungkinkan untuk 1. Mengubah penderitaan menjadi pencapaian dan pencapaian manusia. 2. Berasal dari rasa bersalah kesempatan untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Dan 3. Berasal dari transitorinas hidup sebagai insentif untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Bagi orang Eropa, merupakan ciri khas budaya Amerika bahwa, berulang kali, seseorang diperintahkan dan diperintahkan untuk bahagia. Tapi kebahagiaan tidak bisa dikejar. Itu harus terjadi, seseorang harus memiliki alasan untuk bahagia. Namun, begitu alasannya ditemukan, seseorang menjadi bahagia secara otomatis. Seperti yang kita lihat, manusia bukanlah orang yang mengejar kebahagiaan melainkan mencari alasan untuk menjadi bahagia. Last but not least, dengan mengaktualisasikan potensi makna yang melekat dan terbengkalai dalam situasi tertentu. Begitu pencarian seseorang akan suatu makna berhasil, itu tidak hanya membuatnya bahagia tetapi juga memberinya kapasitas untuk mengatasi penderitaan. Hidup tetap berpotensi bermakna dalam kondisi apapun. Adalah tugas kita untuk menemukan makna ini dan bertanggung jawab. Terima kasih.